Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham otomotif dan juga poultry. Yang pertama ada ASCI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima Cepin, keenam Japa, ketujuh Main, kedelapan WMU, ke-9 WMPP, ke-10 PIM, ke-11 Yellow, dan terakhir MPMX. Langsung saja ke saham pertama, ada ASCI yang ditutup di harga 5.325, terkoreksi tipis 0,46%. Kalau dia transaksi asing masih net sell. Kalau di broker semarinya ICE itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ICE mungkin nggak ada pantulannya, bisa jadi ada pantulan karena volume mulai meningkat dan dia bertahan di atas 5.300. Tapi kondisi seperti ini masih berpeluang besar bisa turun ya. Target turun 5.000 4.800. Kalau dia ke arah ini merem aja ya. Potensi besar setelah itu Bapak Ibu kalau simpan sampai akhir tahun asalkan ISG ini recovery nantinya tetap tuh arahnya ke atas ya. Targetnya 6.800 tuh, 6.500 tuh ya. Tapi kalau misalnya dia turun ya merem aja, beli di area 5.500 sampai 4.800 atau average down bagi yang nyangkut di atas. Nggak perlu takut. Menurut saya loh ya, untuk ICE itu fundamentalnya masih bagus, dicek laporan keuangan juga masih bagus ya. Memang karena market aja memang lagi turun ya turun, di distribusi lagi dibuang kan, mungkin dari atas naik dan ya mulai profit taking dulu, nanti dikumpulin lagi dari bawah ya. Seperti itu. Kalau kita salah momentum siap average down aja kalau nggak mau pakai stop loss. Tapi saya nggak menyarankan terus average down ya. Kalau niatnya trading ya mestinya pakai stop loss. Tapi menurut saya kalau untuk di saham big cap LQ45 yang berfundamental bagus ya nggak masalah nggak pakai stop loss ya, karena kalaupun nanti ISG recovery ya balik ke atas juga. ICE di bawah harga wajarnya kok masih murah nih, 5.000 tuh di bawah harga wajarnya. Harga wajarnya tuh di sekitaran 7.000 sampai 8.000 area atas ini tuh ya. Kalau ditarik tren dari semenjak Covid, trennya memang patah ya, wajar kalau dia turun dulu. Jadi seperti itu untuk ASCI. Apakah mungkin ada technical rebound? Ya karena udah 2 hari ISG turun dalam. Ya besok ada technical rebound kemungkinan besar. Tapi ya itu rebound terbatas lah. Bisa dimanfaatin jual bungkus. Kalau bisa dapat 2% 3% saat beli hari kemarin, hari ini rebound, TP aja dulu. Jangan berharap banyak dulu deh kalau di kondisi seperti ini ya. Nunggu dia konsolidasi terus membentuk higher low baru ada sinyal ke atas. Sebelum itu apalagi terus membentuk lower low lower high ya masih bisa turun. Jadi sangat hati-hati untuk ASCI. Yang pakai stop loss ya pakai stop loss bisa, yang nggak pakai stop loss harga sekarang juga masih murah, merem aja, tinggal nanti average down di 4.800. Tapi disclaimer on ya, nggak harus sama dengan apa yang saya bilang. Silahkan diubah, dimodifikasi ataupun nggak usah beli juga nggak masalah ya. Pertimbangkan baik-baik kalau beli sahamnya. Tapi menurut saya fundamental ASCI baik-baik aja. Seperti itu untuk ASCI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Auto yang ditutup di harga 1.390, terkoreksi 0,71%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya Auto sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Auto kalaupun rebound, kalau kondisi seperti ini ya menurut saya 1450 itu aja. Dan kalau dilihat pola-pola seperti ini ya kepentok. Mungkin nggak cup and handle double bottom, kecil kemungkinan karena peluang besar dia membentuk kembali lower high di area mungkin di 1430 sampai 1450 ini, dan peluang besar bisa jebol support sekitaran 1350-nya ini. Ini jebol support ya, support 1400 nih. Nah ini kita pakai support 1400 atau area ini aja lah, biar area range saja. Biar kelihatan kan supportnya itu ya sekitaran 1370 sampai 1400. Itu area support jebol itu berarti siap-siap downtrend. Ini tutup koreksi ABC-nya sepertinya gak akan terjadi. Dan siap-siap turun lebih dalam. Target saya dia bisa menguji trend line uptrendnya ini sekitaran 1200. Ini kemungkinan loh ya pola cup and handle terbalik seperti ini. Ini kan kelihatan. Dan juga ini bisa dibilang false break pola ascending triangle, dan target penurunannya kalau ditarik dengan dari neckline ke top pas ya 1200 itu menarik. Kalau dilihat dari candle weekly-nya nih uptrend. Nah ini dia mungkin retest dulu terus baru naik. Mungkin nggak dia retest di 1400 ya. Kondisi seperti ini kita lihat aja konfirmasinya. Kalau memang mantul dari 1400 ya minggu ini atau minggu depan harus kembali ke atas 1480. Itu kalau dia kembali ke atas itu berarti mematahkan tren downtrend ya, bisa uptrend. Cuman kalau Bapak Ibu nekat beli di harga sekarang bisa pakai stop loss atau average down sekalian di 1200. Tapi di
disclaimer on ya, nggak harus average down ya. Jadi nanti disalahin karena niatnya trading malah pakai average down ya, seperti itu, tergantung masing-masing. Seperti itu. Untuk auto, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 845, terkoreksi 1,16%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya, IMAS hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal untuk IMAS sudah di bawah 880. Menurut saya juga peluangnya mungkin teknikal rebound biasa. Walaupun candle hammernya ini kelihatannya bagus, ekor panjang. Cuma kita lihat konfirmasinya itu 880. Kalau bergerak di atas itu cukup bagus dan jangan sampai turun lagi. Hati-hati kalau pola dead cat bone naik sedikit untuk turun lagi. Nah, bisa jadi konsol seperti ini baru naik ya. Kita lihat aja, kalau dilihat kondisi seperti ini memang trend uptrendnya masih dipertahankan. Cuman ya itu, mau lihat dulu 880 tembus gak? Kalau tembus saja peluang bagus lah untuk IMAS. Seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 284, terkoreksi 1,38%. Kalau dia transaksi asing, gak ada jual beli. Kalau dia broker sebenarnya IMJS hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IMJS kondisi seperti ini udah di bawah 300, tapi dia bertahan di area support. Support terakhirnya kalau nggak siap-siap turun dalam bisa ke 250. Jadi bisa turun sekitar 10% lagi. Jadi perlu hati-hati kalau Bapak Ibu ada yang beli di area 280, tutup di bawah itu, tinggalin. Dia berada di dalam downtrend channelnya, peluang besar turun lebih dalam. Semestinya ini kalau memang mau bagus rebound, nggak boleh turun dari 280 untuk IMJS. Seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1155, menguat 0,43%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya MPMX hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MPMX mantul terus dia dari 1100-nya dan minggu ini terus membentuk higher low. Mungkinkah dia rebound lagi? Ya kita lihat aja ya. Kondisi seperti ini ya harus break dari 1200. Mungkin dia bisa jadi konsolidasi dulu sambil mendekati pemilu baru ditarik naikkan grupnya Pak Sandiaga Uno untuk MPMX. Ya yang penting ini kalau benar ini continuous pattern konsolidasi untuk akumulasi naik lebih tinggi, semestinya nggak turun dari EMA 20-nya. Dan EMA 60. Ini garis hitam nih konfirmasinya, tutup di bawah 1100, gagal. Untuk MPMX kalau dilihat volume mulai meningkat dari semenjak November 2 bulan yang lalu. Kalau dilihat dari bulanan ya. Nah, ini kelihatan kan bulanannya meningkat nih 3 bulan 4 bulan yang lalu. Dan bulan ini dia candlenya hijau. Rejection dari candle hammer. Nah, konfirmasinya itu tadi 1200 tembus atas itu peluang melanjutkan ke naik Februari ya. Tinggal lihat bulan Januari tembus nggak 1200. Kalau tembus lanjut ke atas dengan target bisa jadi all time high, ditarik naik ya sampai mendekati pemilu. Tapi ini baru gambaran, belum pasti. Konfirmasinya 1200 tembus atas itu dulu atau 1250. Ini bisa jadi swing low dan siap-siap naik lebih tinggi. Jadi kita lihat aja untuk MPMX. Seperti itu untuk MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 6.250 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semuanya Cepin ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin sudah tembus 6.000. Ini valid nggak? Seharusnya nih valid, cuman doji di atas nih harus konfirmasi hijau dan perlu hati-hati kalau jebol lagi 6.000 ya. Cuman harga sekarang tuh kurang ideal kalau mau beli. Target rebound Cepin itu 6.400 6.500 itu ya, masih bisa naik 250 poin, sekitaran 3-4% lagi ya. Kalau beli buy on break kemarin nekat ya itu. Kalau sekarang udah di tengah-tengah ya, nggak ideal. Kalau benar nih terjadi pola ascending triangle, seharusnya bisa naik sampai 7.000. Kalau dilihat dari candle weekly-nya kelihatannya juga bagus, saat naik juga volumenya meningkat, dan baru 2 hari perdagangan minggu ini volume sudah hampir sama dengan volume kemarin. Sepertinya nih valid break, semestinya arahnya ke atas untuk Cepin. Jadi kalau yang punya Cepin di bawah 6.000, di bawah 5.800 tetap hold aja. Kecuali dia turun dari 6.000, bisa di TP atau pasang trailing stop ya. Kita nggak bisa sesuai apa yang kita inginkan untuk target TP. Kadang nggak sesuai, kadang ke rendahan, kadang kita jual dia naik lagi tinggi. Ya memang seperti itu.
namanya market itu memainkan psikologis trader, investor. Jadi seperti itu ya. Untuk Cepin menarik nih, Cepin udah konfirmasi uptrend. Cuman kita lihat aja sampai nggak 6.800 7.000 kalau sesuai pola ascending triangle-nya ini. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1.360, terkoreksi 1,09%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dibuka semuanya, Japa ada akumulasi. Ini broker asing BB, AK, JP ya, yang jual tipis-tipis, broker asing juga. Kita lihat mana yang kuat. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Japa udah 3 kali mencoba 1.380, 1.400 gagal. Lihat besok, kalau besok tembus bagus. Tapi kalau gagal, berarti ada peluang turun dulu, konsolidasi dulu, atau retest trendline uptrendnya ini, supportnya sekitaran 1.315. Jadi seperti itu. Untuk Japa besok harus hijau kalau mau bagus. Seperti itu untuk Japa. Kalau dilihat dari candle mingguannya, ya semestinya memang ada candle merah dulu ya. Tapi kalau besok Cepin ditarik ya bisa hijau juga untuk Japa. Kita lihat aja besok ya untuk Japa. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Main yang ditutup di harga 480 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semuanya, Main ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal untuk Main lagi konsolidasi tapi dia terus membentuk lower high lower low, takutnya jebol 480. Itu aja ya untuk Main. Kondisi seperti ini ya tinggal nunggu lihat Japa Main. Nanti kalau Japa Main hijau pekat naik juga tuh Main. Dan volatilitasnya bisa aja muncul, likuiditasnya bisa tiba-tiba muncul dan bisa naik tinggi. Kan karakternya seperti itu, bisa naik-naik tinggi, cuman sering membentuk ekor dari atas. Hati-hati kalau beli Main nih, beli buy on break seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMUU yang kembali ARB, sudah 9 kali ARB ke harga 54, 4 poin lagi dia akan tidur di 50. Kalau dia transaksi asing gak ada jual beli. Kalau dia bakal semarinya WMUU ada distribusi dari TP. Wah, minggu-minggu lalu, kalau hari-hari sebelumnya tuh YP distribusi besar, sekarang TP. Kalau dilihat MG akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMUU volume mulai meningkat, cuman ya terus ARB sudah 9 kali, dan kalau misalnya ARB lagi berarti di 51 ya. Ya di 51 ya, kalau di 57,41%, berarti di 51 dia ARB-nya. Wah, ini sudah ngeri ya. Kalau 51 takutnya tidur. Saya aja mau perhatikan WMU, cuman memang nggak bangun-bangun ya. Saya mau beli pas bangun. Kalau nggak bangun ya nggak beli. Tapi yang main-main pendek aja. Dan infonya untuk WMU ini, reponya itu ada yang gagal bayar. Itulah makanya mungkin dibuang semenjak Desember, 27 Desember nih. Mulai dibuang-buang ya. Mungkin itu kelihatan volumenya, buangannya. Jadi seperti itu ya untuk WMU. High risk, mending hindari dulu lah. Kalau Bapak Ibu mau main cepat, cuman resikonya tinggi karena sudah dekat 50. Takutnya dikunci di 50 dan Bapak Ibu masuk dengan dana yang besar atau all-in. Wah, itu bakalan stres banget deh. Daripada Bapak Ibu berharap, nggak usah main-main di saham seperti ini deh. Kalau minat sayang duitnya. Kalau Bapak Ibu mau adu mental ya pakai 1 lot 2 lot aja ya. Yang kira-kira Bapak Ibu siap kalau dibawa tidur uang itu, ya udah biarin aja. Kalaupun hilang biarin ya boleh. Tapi kalau nggak tega, nggak rela, jangan deh. Banyak saham lain ya daripada WMUU. Itu karena ya tadi reponya ada yang gagal bayar. Infonya seperti itu. Makanya dibuang-buangin. Seperti itu ya untuk WMUU. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMPP yang hari ini ARB tapi ARB-nya dibuka ke harga 63. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal sebenarnya WMPP malah ada akumulasi. Apakah akan ditarik nih WMPP besok? Kalau dilihat transaksi asing, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMPP, wah WMPP sih masih bisa. Kalaupun ARB besok nggak masalah lah. Ya, pokoknya masih di atas 5860 tuh masih oke. Di bawah itu tinggalin aja dulu ya. Cuman kalau dia ARB terus tuh takutnya nggak bisa keluar kan, resiko tinggi seperti ini nih. Trading di saham seperti ini uji nyali ya. Mental harus siap dan ya harus tega, stop loss kalau di luar plan. Jadi seperti itu. Kalau dilihat kan ARB-nya dibuka, cuman saya nggak tahu nih, nggak cek apakah ARB tapi dimakan habis dan pindah ke bid. Kita lihat aja besok. Untuk WMPP semoga aja ada teknik rebound. Kalaupun ada yang beli tadi ya stop loss-nya 58, 57 itu tinggalin atau 56 lah. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada FIM yang ditutup menguat 6,41%, tapi ini papan akselerasi karena memang di request beberapa kali oleh salah satu rekan-rekan yang ada di YouTube. Ya, saya coba analisa papan akselerasi dengan kenaikan cuman 10% ya.
papan akselerasi turunnya juga 10%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semarinnya FIM hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja kata teknikal. Secara teknikal FIM terus naik, cuman dia papan akselerasi. Kalau kondisi seperti ini cukup bagus, dia berhasil break resisten psikologis. Harga angka genap 80, kalau dilihat support kuatnya 70. Nah itu Bapak Ibu gimana nih? Ada yang beli di support di area 70, ya follow the trend aja. Pokoknya kalau dia false break, merah aja tutup di bawah 80. Kalau beli di bawah itu di 78 aja beli atau 75 beli. Kalau dia tutup di 79 78 mending TP aja atau pasang trailing stop lah. Kalau dilihat nih volumenya meningkat ya, naik, dan bar chart di atas 0 juga sudah terbentuk dan MACD-nya golden cross. Jadi arah peluang sih uptrend ya. Nih kelihatan polanya juga bagus. Dia berhasil break dari resisten semenjak IPO 2021 di sekitaran 60-65 itu dia berhasil break, retest, naik dan continuous pattern higher high higher low seperti ini. Ini bagus nih. Pokoknya di atas 80 tuh masih oke lah. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang beli di 80, 83 itu ya stop loss di bawah 80. Itu aja untuk FIM. Seperti itu untuk FIM. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir ada Yellow yang ditutup terkoreksi 1,63% ke harga 60. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinya Yellow ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Yellow ada akumulasi volume besar ya, cukup bagus, sudah kembali di atas 60. Tapi lebih konfirmasi kalau dia bergerak di atas 65. Tapi sudah oke nih di 60. 60 ini bisa jadi support. Kalau sampai dia turun lagi membentuk candle merah di bawah 60 di 58 57, stop loss saja. Kalau supportnya ya 50, support kuatnya. Tapi ya seperti saya bilang, kalau beli buy on break dari bawah, kalau dia turun lagi ke 57, 56 stop loss saja. Daripada resiko tinggi, mending cut loss sekitar nggak nyampe 9% cut lossnya, yang mending cut loss dulu. Paling 6% lah maksimal cut loss, atau 7%. Udah tinggalin. Kalau mau bagus ya semestinya ini koreksi biasa, hari ini rebound lagi. Targetnya 65-70 itu untuk Yellow ya, kelihatannya bagus nih, dia terus membentuk higher low. Cuman kalau nggak salah nih saham juga ya sering terjadi crossingan, jadi seperti itu. Ini kelihatannya juga bagus doji ya, semestinya minggu ini kalau mau bagus tutupannya di 65 sampai 70, itu sinyal bagus ya. Kalau dilihat dulunya 60 ini juga resisten kuat dan akhirnya ditembus dan rally panjang dia sampai 320, itu naiknya 600% ya. Semoga aja nih swing low dan pelan-pelan dia naik lagi ke atas. Seperti itu untuk Yellow. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.